teman-teman ya. Aku tak jelas norek. Ojo diinger-inger cek ben apa kok berisik. Oke. Yang apa? Mau record silakan record. Biar aku nggak ngulang-ngulangi omongan lagi. Tapi paling tidak pesannya deliver. Emang mau seret dan cuy salah. Aku ini mungkin ada kemungkinan di record orang. Ya. Gini Cah, ini kan banyak yang bertanya kan, maksudnya Mbak Fauzana kapan di Daily Wafa Fest gitu kan. Secara keuangan pasti kita bisa undang, tapi Mami kan sering kontak sama Fauzana ya. Ini itu kita itu nggak mau Fauzana dianggap itu memanfaatkan popularitas untuk kemudian dia itu mendapatkan uang sebanyak-banyaknya di industri musik yang ada di Jawa. Artinya Fauzana orangnya juga aku nilai dia itu berarti bijaksana ya. Itu yang pertama. Yang kedua perlu saya sampaikan teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya adalah Iyun ini di dalam tahap untuk memantaskan diri. Apakah Iyun nggak pantas? Semuanya berproses. Fauzana itu sebelum kenal Iyun, lagunya juga udah trending, bukan trending, udah banyak sekali. Fauzana itu penyanyi yang sangat besar di Minang ya. Daripada nanti ono ketune ya ada kecewanya, lebih baik ayolah kita sama Mas Iyun sekarang ini berproses pelan-pelan ya. Makanya kemudian besok kita akan ngasihkan hadiah ke Mas Iyun. Kan dulu kan iPhone yang udah mentok lah. Besok kan ada sesuatu. Tadi teman-teman udah tahu, udah mau dikasih apa. Nanti akan ada pengembangan lagi nih Mas Iyun ya. Apa itu? Mungkin peternakan sapinya yang diolah. Seperti apa? Ya makanya ini kan proses, sehingga ketika Mas Iyun sama Fauzana ketemu, brandingnya Iyun itu selain sobat ngarit, dia juga menjadi pengusaha ya. Siapa yang ngajari? Yang ngajari Tom Liwafa kan gitu loh. Yang kemudian sekarang ngatur manajemennya siapa? Mas Roni. Jadi kan kita ini mengajak Iyun itu tidak untuk Iyun ini, mohon maaf ya teman-teman, kita itu sangat tidak mau memanfaatkan Iyun. Loh Mas Tom, terus Mas Tom kalau misal nggak mau manfaatkan Iyun, kenapa kok beliin ini, beliin itu, beliin ini, beliin itu? Oke, tak jawab ya teman-teman. Bagi yang paham ya, semua orang dengan tingkat kemiskinan yang ekstrim pasti pengen membantu orang lainnya dengan situasi yang sama. Ya, saya dulu sepeda motoran di mana-mana. Makanya kan saya sampai macam foto saya sama fotonya Iyun, di mana kita mempunyai masa lalu yang sama lah, ya. Kemudian ada gosip-gosip Iyun itu dia itu adalah sepeda motor dulu itu apa namanya? Dia itu joki motor segala macam, ya. Ya, itu kan nggak benar, ya. Itu kan nggak benar. Jadi kan sepertinya FYP saya sempat lihat-lihat kan memang ada hampir mirip tapi kan nggak benar. Ceking atau siapa itulah, itu kan gosip ya. Jadi kalau dari saya pribadi intinya kan sekarang di dalam proses Mas Iyun untuk menata karir. Saya yang lahir seperti Mas Iyun dulu ya seperti itu ya. Kita senang ketika membantu. Lepas kemudian benefit yang terjadi apa bagi Daily Wafa, pasti teman-teman setiap branding itu pasti membutuhkan uang, membutuhkan cash flow ya. Sama kayak kemudian kita sekarang apa sih fungsinya teman-teman support Mas Iyun dengan membeli kaosnya? Bisa aja Mas Iyun, mohon maaf ya, open donasi, tapi itu tidak mencerminkan orang itu menjadi pengusaha ya.
Kan jadi jatuhnya kan Mas Iyun dikasihani. Padahal Mas Iyun tidak mau branding seperti itu. Iyun itu pinter, jadi gak mau di branding sebagai orang yang minta-minta. Akhirnya apa? Dia ngaretnya tetap berjalan, ya. Endorse-nya berjalan, clothing-nya berjalan, kaosnya sekarang ini. Belum tentu Iyun kalau misal bikin clothing sendiri bisa bagus, belum tentu karena sistemnya belum terjamin, ya. Lebih baik ya udah kerjasama aja. Dengan kemudian saya di Daily Wafa, kan teman-teman pasti bertanya, usahanya Mas Tom itu apa? Ya gimana ya, googling aja usaha saya apa. Tidak semua usaha saya posting, ya. Cuma ya teman-teman pasti yang lama-lama tahu, orang-orang yang kalangan-kalangan lama yang sudah mengenal saya pasti tahu bahwa hari ini ya, kalaupun saya dulu serba berkekurangan, kalau hari ini kan insya Allah dari segi keuangan, bisnis, karir, ya sekarang kita di DPR RI. Kemudian dari segi ijazah, sekarang saya udah doktor kandidat ya, jadi udah S3, S2-nya udah 2, Magister Manajemen Hukum, semua kan udah beres. Ya, tapi ini prosesnya ya lama. Nah, kita kan mau Mas Iyun, kita bantu untuk scale up ya, secara finance. Apa itu scale up finance? Memperbaiki keuangan. Ya, kalau keuangannya udah terbaiki, ya, insya Allah kan Mas Iyun itu kan mulai besok ketika di Tulungagung itu kan sudah tidak mengendarai motor lagi, alias mengendarai mobil. Jadi kan sedikit demi sedikit, ya. Ini semua kan Mas Iyun menjadi branding yang bagus. Jadi Mas Iyun nanti kalau ke Surabaya udah pakai mobilnya sendiri. Itu maksud saya sama Mami. Kan gitu. Terus itu apakah uangnya papi mami? Enggak juga, itu juga uangnya dari Sobat Ngarit juga yang telah beli kaos Daily Wafa Sobat Ngarit. Jadi keuntungannya itulah yang kita belikan, kan itu. Jadi artinya keuntungan itu yang kita belikan. Mas Tom motong yo enggak, kan gini bantu wong. Terus exposure-nya, terus Mas Tom keuntungannya Iyun apa? Gini, dengan kaos Sobat Ngarit yang naik, maka kaos yang kayak gini, yang Daily Wafa lain-lain itu ikut naik, lain-lainnya ikut naik. Yang dipakai Mas Gilga naik, yang dipakai sama Mas yang dipakai sama Mas ini siapa? Denny naik, yang dipakai Mas Hasan naik, dipakai Mas Yolanda naik, semuanya ikut naik. Jadi ini namanya simbiosis mutualisme. Jadi diuntungkan, ya. Ini yang belum sunat ini, give dulu lah ini biar menyala ini giftnya. Nah, artinya apa? Semua orang-orang ya yang ada di bawah, ya siapapun itu, pasti kita akan mempunyai tanggung jawab untuk naikkan ke atas. Kalau sudah di atas, silahkan ayo dikembangkan sendiri rek. Nah, kita contoh Mas Roni nih, rumah udah ada ya, terus kemudian mobil sudah ada ya. Artinya tanggung jawab moral saya kepada Mas Roni sudah selesai. Bisa dikatakan Mas Roni bisalah mencari mata pencarian sendiri. Mas Gilga, sekarang Mas Gilga sukses sekali ya, dan terkenal sekali ya. Artinya kemudian kita sudah nggak terlalu memperhatikan secara khusus ya. Ini kan kita kalau misal ngomong kayak teman-teman itu punya anak, mohon maaf ini sering terjadi ya, ini biar nggak salah paham. Saya punya anak namanya Ferin Velajia. Ferin ini udah punya kamar sendiri, artinya dia tidur sendiri. Oh berarti kalau misal kemana-mana itu kemudian yang diajak itu yang kecil, apakah nggak sayang sama besar? Bukan dong. Oh berarti kalau kemana-mana ngajaknya ke kafe, yang lain nggak diajak, lainnya nggak dicintai? Enggak. Ada namanya skala prioritas
mana yang kita angkat, mana yang kemudian kita anggap mereka sudah punya jalan sendiri. Kita ngasih jalan, ya. Sama kayak teman-teman di MasterChef, teman-teman di Indonesian Idol atau apapun. Semua butuh diangkat di awal. Setelah kemudian udah jaya, silahkan teman-teman berkembang sendiri, ya. Kayak Mas Febri sekarang kan deket sama Selin Evangelisti, udah tahu dunia dunia hiburan di Nusantara. Jadi mereka sudah menemukan jalannya. Saya sebagai kakak mereka atau sebagai sahabat mereka atau sebagai papi mereka, saya pasti ikut bangga, ya. Jadi kemudian sekarang ini memang fokusnya lagi di IO nih, gitu loh. Jadi kalau misal teman-teman tanya yang lain, waduh, wah kere aku bantu kesuksesannya wong wake, serius loh. Itu yang terkenal, belum yang nggak terkenal, yang belum tak sebut. Kalau kalian ketemu aku pasti nanti akan tak ceritai, ya. Beberapa politisi-politisi hebat itu juga kita juga bantu-bantu juga. Saya sekarang lagi banyak bantu orang, ya. Kayak sekarang ini di Batu, ya. Contohnya di Batu itu kan ada politisi anak muda, namanya dia itu Gumelar itu, sama wakilnya dari PAN itu namanya Rudi, di kota Batu, ya. Itu kan mau nyalonkan wali kota. Nah itu kayak gitu saya support. Artinya saya support apa? Saya support secara pendidikan influencer atau apapun itulah yang bisa berguna. Jadi buat teman-teman pengusaha, buat teman-teman artis, buat teman-teman politisi, ya, saya suka support orang. Kenapa? Karena saya pernah di titik terendah, saya pernah susah, ya. Karena saya pernah susah, jadi kita sebisa mungkin membantu orang untuk menjadi tidak susah, ya. Ini sekarang yang lagi mau disukseskan dulu Mas Iun. Handphone ini wes oke, gak panas. Besok kemana-mana udah gak kudanan. Tapi mbo iku ya apa iku, maro-maro kok diparkir kok mobilnya. Kan dia orang sederhana, ya. Tapi sepertinya Iun ya gak akan berubah sih, orangnya low profile. Ya kita kan pengen menunjukkan teman-teman bahwa semuanya yang didiskreditkan bisa. Makanya pas kemudian sempat di roasting teman-teman gara-gara perskenan balapan itu kan, ya miris juga saya kok di roasting sih. Padahal Iun nggak pernah ngakon kan, dia cuma dulu pencinta balap dulu. Cuma kan ya sudahlah, kita mau ngomong apa? Yang bully-bully kan orang yang nggak paham. Yang pembalap asli ya enggak ikut ngebully. Nah, centang biru ini sebenarnya yang bisa ngurusi tim, tapi lewat saya. Karena sayanya di Jakarta, maka nggak keurusan. Ini saya di Jakarta ini teman-teman. Saya di Jakarta, ikon Yakuza itu. Nah, tapi saya besok ke Surabaya. Setelah kapan? Setelah 2 minggu gak pulang. Pulang cuma 17-an tok. Ini paling saya habis gini makan terus tidur. Kon tuku sate Ger? Iya. Bontek no sate ini? Ini enggak. Di apa? Udah tadi. Oh. Centang biru kan masih Yun yo, Rek. Ini apa kira-kira? Taichan. Oh, tapi Tapi kulit. bukan Taichan Senayan. Kulit tapi enggak. Oh, campur. Maling kon Ger. Enggak. Ayo tanya apa lagi sekali lagi ayo. Ayo tanya apa lagi paling banyak. Nazar itu maksudnya apa ya? Nazar panik itu ya apa? Keminang di mana? Ke Padang ya? Iya, nggak pernah ke Padang.
apalagi sekarang nggak mungkin ke Padang. Oh konser, oke. Itu teman-teman tadi udah tak bahas ya. Masalah konser itu Fauzana itu tidak mau dianggap pansos. Kita udah menghubungi Fauzana. Fee-nya berapapun mau disamakan sama teman-teman yang di sini pun dia nggak mau untuk di Jawa Timur karena dianggap pansos. Tapi kalau di kota-kota lain bisa. Karena gini loh, serba susah nanti. Misal Fauzana itu pengen dinilai dari prestasi. Katakanlah mungkin gini teman-teman ya, mungkin kita gini aja. Semoga Fauzana mau diundang kalau event lain. Jadi teman-teman yang undang Fauzana, ya Fauzana saya pastikan penontonnya rame. Tapi untuk Deli Wafa sepertinya nggak bisa karena kan kita ini udah terkoneksi gitu loh dengan Iyun. Jadi teman-teman lain-lainnya aja yang mungkin ngundang atau ya apa ya. Asli nih mamiku pengen duit trik rek, tapi ojo di artekno nanggone iki yo, ojo di artekno nanggone boso apa Indonesia yo, kok aku nggak enak. Kan Iyun itu kan ngomong, Fauzana kan ngomong kalau misal Fauzana kalau diundang di Deli Wafa Fest itu kan dia sungkan. Aku sempat ngomong keceplosan, aku nyeplos aja. Aku bilang gini sama mami, Fauzana nggak enak mah dikira pansos, soalnya kalau di Deliver Festival aku ya bilang, gak bisa main taman nang Surabaya gak iso. Kalau luar Surabaya iso nggak? Iso. Ya wes aku ngomong. Nggak yo acara nang Sidoarjo undang nang ngene gunung kok tulisannya itu Delta Festival. Karena mami kan jeneng kan Delta Festival. Delta itu kan identik dengan Sidoarjo. Ngomong gaya acara Delta Festival Fauzana bujuk orang ben iso rene cuk. Begitu gaya acara mrene, panitianya ternyata Deli Wafa Fest kabeh meledos. Aku pengen ngono tapi kok Fauzana kok ngamuk loro hati, aku gak enak bolo. Jadi kan Deli Wafa Fest itu apa ya? Secara soft itu ke blacklist lah jancuk. Karena kan dianggap kok cari padahal kan gak rek yo. Menurut kalian loh ya apa? Padahal kan enggak yo. Padahal kan kalau kita mengundang Fauzana kan sebenarnya kan gak pansos ya rek yo. Bener gak sih? Apa pansos? Aku ya apa meyakinkan ini? Teman-teman lah yang meyakinkan. Lah, menurut sampean ya apa rek? Kan Fauzana aku takut dibilang pansos kalau diundang di sini di Deli Wafa Fest. Makanya aku jangan gawe Delta Festival gitu loh. Lah festival kan ketahuan. Delta Festival Sidoarjo gitu loh. Maksudku iku. Ya apa rek yo? Lah gak pansos sih sebenarnya. Ya, begitu Delta Festival digawe temenan, yo gak ngerti, kok lek gak ngerti diserbek mami soal tiket. Padahal ngundang Fauzana itu lumayan loh rek. Ya keuntungannya sok tiket tuku kandang. Fauzana yo sok tak kasih fishing akeh, cuma engko lah, yo apa. Besok tak rayune maneh. Ojo diterjen mana nang Minang rek, kok tambahane perkara. Nah ini jangan tak undangan Jakarta. Masalahnya aku mbak mami ku nang Jawa Timuran ya.
besok aku ketemu Mami. Siapa Nger? Tak spilkan chat Mami Mbak Fauzana banyak. Aku di screenshot no. Tapi tak oleh spill Mami, tak oleh spill. Kayak gak oleh ya. Ya mau sama Mami lo. Coba bahaya ya. Siap-siap lo. Masukannya sobat Ngaril dan teman-teman diterima. Misal Fauzana mau diundang, tak kasih fee besar. Dan keuntungannya buat bangun kandang Yun di kayak tingkat no. Lu matamu ono kira kono cok guyu goblok. Kandang tingkat iku ono, cok aja diguyu, kandang iku ono kandang sapi tingkat. Goblok lho ono. Oh, Lho. Kandang sapi kono sing tingkat tak lho. Gak percaya deh kandang di tingkat. Lho, baru tahu aku. kandang sapi ono sing di tingkat lho, Ger. Baru tahu aku. Penggemukan iku. Kalau ayam memang tingkat-tingkat. Lu ono di tingkat. Delok YouTube kon. Delon. Sapi lah tontonan. Cuman cuk arek gak percaya kene. Delon. Iya mas. Ojo diguyu cuk. Delokon saiki. Ayo, delokon kono sik. Iya. Kandang sapi tingkat ngono. Gendeng ngene ku dipikir bojok aku cuk. Delokon. Siapa rek nama sing duwe sapi rek? Siapa rek? Kandangnya sing ditingkat iku. Gondel. Kandane ono goblok. Kandang kita, ini kandang kita. Tingkat kan? Orang bilang Gomok deh mas. kandang tingkat, kandang Loh. 2 lantai. Orang sebutnya kandang 2 Gomok lantai. deh. Tingkat kok. Mau tur Jember Ternak, mau nunjukin Masih ada Iyun iku, ya. Kok ngene lho ngono. Oh mewah leh. Makane. Sangat. Kalau aku kan gak mungkin angon sapi. Karena itu punya skill sendiri-sendiri. Yang saya bisa ya. Itu cuma jadi DPR RI. Ya. Terus kemudian apa di fashion clothing ya. Mungkin bisnisku yang teman-teman nggak tahu mungkin ya itu apa. Saya punya tambang 100 hektar lah, saya nggak mau nyebutin di mana. Kok disebutin malah mbok delek kok tambangnya. Ya kira. Iya. Apa sih itu? Makanya Fauzana jangan tak bujuki yuk. Saya tak bujuki kok lek ngamuk kok repot. Aduh, gak wani yo. Kok ini Rek? Apa ya? Iyan kok tak tanya. Kowe nemoni Fauzana iku kapan? Dan kowe lek opo nemoni Fauzana?
apa leren duwe mobil, ada mobil mana duwe apa ngenteni duwe kandang tingkat, apa ngenteni apa. Nah itu kan ada Bunda Nila. Coba rek Bunda Nila nanti ditanya kira-kira mau nggak untuk diundang sama Deli Wafa Fest. Tak pastikan fee-nya tak kasih yang mahal. Teman-teman bisa tanya artis-artis NDIK, Mas Denny, Cak Nanam segala macam. Pernah nggak Tom Liwafa nawar lebih dari 2 kali? Nggak pernah. Lebih dari sekali nggak pernah. Aku kalau tanya fee itu, fee gue beda sama ini. Kurang kono titik sama ini. Oke. Aku udah siap teman-teman. Aku udah siap bikin acara ya. Tapi lihat dari Wafa Fest gak dari gak film ya. Dianggap ansos nggak, padahal kan nggak. Makanya saya nggak ya Delta Fest aku. Masuk. Moro-moro tengahnya bawa spa. Oh iya, di atas nama Roni iso ya. Di atas nama kan Roni ya. Ron. Gaya acara Ron atas nama burun. Tapi lah bocor aja jadi rek. Aku gak seneng bujuki wong ya. Pokoknya ojo mbojok pilu makanya rek. Dari dulu itu Tom Liwafa, dari pertama kali tiktokan itu Tom Liwafa itu terkenal A1-nya. Mbak Happy Asmara, aku itu terkenal dengan A1-nya. Makanya aku kalau ngomong itu tak pikir ya kita itu ngomong yang penting-penting, bukan apa yang penting ngomong, tapi ngomong yang penting-penting. Jadi gak mungkin aku bujui. Lek Roni meyakinkan Iyun rek. Lek sing meyakinkan Fauzana yo Bunda Nila mbek Mami Hesti toh. Wedok ketemu wedok, lanang ketemu lanang. Masa sing yakin wong lanang. Rek, misal ya, kalian misalkan kepengen ketemu Mas Iyun. Gimana caranya kalian mau ketemu Mas Iyun? Tapi gak ya acara. Acaranya apa rek yo? Menurut kalian gimana? Gimana caranya kalian bisa ketemu Mas Iyun? Tapi terangkai dalam acara. Tapi kan kudu ono tempate. Ya apa enake tatanane? Lah kok ngene iki aku bingung aku. Oh, dari